Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Memang kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil tersebut yang sudah diputuskan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Ya kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan putusannya. Nanti kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK itu kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya, iyalah sesuai aturan kan seperti itu. Sebelumnya, permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara itu Polri buka suara atas putusan MK. Mereka menyatakan akan mempelajarinya dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Memang kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil tersebut yang sudah diputuskan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati. Pemirsa, usai viral tumpukan sampah di Jalan Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat akhirnya diangkut petugas ke tempat pembuangan akhir Sarimukti. Sebelumnya sampah setinggi 5 meter menggunung di tepi jalan karena sudah 5 bulan tak kunjung diangkut. Tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah sementara Jalan Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat akhirnya diangkut. Petugas Dinas Lingkungan Hidup mengangkut tumpukan sampah setinggi 5 meter ini ke tempat pembuangan akhir Sarimukti. Sampah diangkut menggunakan ekskavator lalu dipindahkan ke 11 truk berkapasitas besar. Adapun penumpukan sampah di TPS ini terjadi karena volume sampah yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan pengangkutan sampah per harinya.
ke TPA Sarimukti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pengurangan yang dilakukan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat masih cukup rendah, kurang lebih baru 30%. Dan pengolahan yang dilakukan oleh pemerintah kota juga belum secara signifikan bisa mengurangi timbulan sampah begitu. Kami terus berupaya baik sampai akhir 2025 ini, bahkan nanti mungkin akan ditingkatkan atas perintah Pak Wali di 2026 untuk memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah gitu. Sebelumnya, tumpukan sampah menggunung hingga mengenai badan jalan dan membahayakan pengendara. Sampah berasal dari aktivitas rumah tangga yang dibuang warga. Sampah-sampah ini tak kunjung diangkut selama 5 bulan, hingga akhirnya viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tumpukan sampah berserakan hingga menutupi badan jalan di sejumlah titik di Bangkalan, Jawa Timur. Kondisi ini mengganggu para pengendara yang melintas. Beginilah tumpukan sampah di Jalan Raya Telang Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Tumpukan sampah rumah tangga ini meluber hingga ke badan jalan dan menebar bau busuk menyengat. Sudah 1 pekan, tumpukan sampah ini tak kunjung diangkut ke tempat pembuangan akhir. Meski sudah menggunung, masih saja ada warga yang asal-asalan membuang atau melempar bungkusan sampah ke lokasi ini. Pemandangan serupa terjadi di tempat pembuangan sampah di Jalan Letnan Sunarto, Pangeranan, Bangkalan. Tumpukan sampah bahkan menutupi separuh badan jalan sehingga mengganggu serta membahayakan pengendara. Baunya mengganggu pemukiman, juga ditempatkan di luar kota aja. Ya. Terus dari pihak pemerintah daerah ada perhatian, setiapnya itu setidaknya 1 hari, 2 hari itu dikontrol, biar tidak hanya pekerja aja yang bekerja. Warga berharap Pemkab Bangkalan bisa segera mengatasi persoalan sampah perkotaan. Di sisi lain, warga juga diminta mengelola dan memilah sampah sebelum dibuang serta tidak membuangnya secara sembarangan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 pemuda asal Palembang hanyut di Sungai Serayu, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana 1 di antaranya belum ditemukan. Keduanya asyik mandi di pinggir sungai dan tidak menyadari sungai tiba-tiba meluap. Petugas gabungan SAR, TNI Polri, BPBD hingga relawan mencari korban hanyut terbawa arus Sungai Serayu di Desa Gumiwang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Upaya pencarian korban terus dilakukan dengan menyisir sungai menggunakan perahu karet. Sebelumnya, korban bernama Fauzi Maulana, 21 tahun bersama seorang temannya mandi di sungai. Saat sedang asik mandi, tiba-tiba air meluap dan korban terpleset hingga terbawa arus. Teman yang berusaha menolong korban gagal lantaran derasnya arus sungai. 2 orang sedang berada di sungai, kemudian keduanya bermain di lokasi agak ke tengah sungai di atas batu. Kemudian tiba-tiba dari arah aliran sungai, tiba-tiba alirannya tinggi, deras, sehingga keduanya berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi salah satu dari 2 orang tersebut ternyata tidak bisa terselamatkan. Korban yang diketahui asal Palembang, Sumatera Selatan ini memang sering bermain di sungai. Pencarian akan diperluas hingga ke muara Sungai Serayu. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi di Lebak, Banten dalam beberapa pekan terakhir memicu pergerakan tanah di Kampung Gunung Barat, Desa Gunung Kencana yang membuat 5 rumah warga rusak berat. Sementara di Pandeglang diguyur hujan lebat berhari-hari, 1 rumah warga ambruk. Pergerakan tanah di Kampung Gunung Barat, Desa Gunung Kencana, Lebak, Banten membuat sejumlah rumah mengalami kerusakan.
di mana hampir sebagian rumah alami keretakan dan amblas. Bahkan ada satu rumah ambruk dan tidak dapat ditempati. Selain merusak permukiman, pergerakan tanah turut menyebabkan retakan besar di badan jalan sekitar kampung. Struktur tanah terbelah dan terus melebar seiring tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memberikan solusi jangka panjang, termasuk merelokasi warga yang terdampak pergerakan tanah. Harapan saya pemerintah bisa ngasih kami tempat tinggal yang layak untuk anak kami yang masih kecil gitu. Soalnya kasihan kalau tinggal di sini gitu. Untuk merelokasi kami agar kami punya tempat tinggal yang layak. Takut berarti Bu ya? Iya, takut banget saya. Ya takutlah sendirian. Takut kenapa? Roboh atau? Takut roboh ya, takut gimana ya? Takut rumahnya roboh lah. Imah Mang Dudung subuh tak acak-acakan cenah nu ngitakeun kabel bereskeun kami ararese. Rumah milik warga di Kampung Gardu, Tanjak, Pandeglang, Banten ambruk usai diterjang hujan deras berhari-hari. Rumah semi permanen tersebut ambruk di bagian depan, sementara petugas dan warga langsung mengevakuasi pemilik rumah yang masih terperangkap. Bisa angin, aduh, ayo, bisa angin, ayo. Selain akibat curah hujan yang berlangsung berhari-hari, kondisi rumah yang sudah tidak layak pun menjadi penyebab rumah ambruk. BPBD mengimbau masyarakat di Banten untuk tetap berhati-hati karena intensitas hujan yang sedang tinggi setiap harinya. Dari Pandeglang dan Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, bencana tanah bergerak juga terjadi di Purbalingga, di mana 19 rumah mengalami rusak berat. Akibatnya 20 kepala keluarga terpaksa mengosongkan rumah mereka. Tim relawan gabungan membantu mengevakuasi barang berharga milik warga terdampak tanah bergerak di Dusun Karang Tengah, Purbalingga, Jawa Tengah. Total 19 rumah rusak berat dan sebanyak 20 kepala keluarga atau 62 jiwa terpaksa mengungsi. Bencana tanah bergerak yang terjadi hari Kamis telah meluluh lantakan Dusun Karang Tengah. Tanah sekitar rumah amblas sedalam 2 meter. Menurut kesaksian warga, tanah bergerak sangat cepat setelah diguyur hujan deras. Warga langsung keluar menyelamatkan diri sebelum rumah roboh. Pihak BPBD Purbalingga bekerja sama dengan PMI, Dinas Sosial, dan relawan bergerak cepat membangun tenda darurat dan dapur umum untuk mensuplai logistik makanan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan merelokasi warga terdampak. Pemerintah juga akan menggandeng para ahli geologi untuk meneliti kondisi tanah dan melakukan upaya pencegahan dampak yang lebih parah.